Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD Anxiety ya, yang saya tahu, yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Pasti akan saya ceritakan ke kalian semuanya, teman-teman penderita asam lambung GERD Anxiety. Tujuan dengan untuk edukasi ya, untuk pembelajaran kalau sebenarnya itu begini loh yang saya rasakan, terus begini yang saya lakukan ya. Semoga saja harapan saya itu yang saya lakukan, yang saya bagaimana saya melakukannya itu bisa kalian tiru, bisa kalian lakukan, dan dengan harapan kalian itu bisa setidaknya bisa sensasinya itu bisa berkurang ya, seperti saya. Meskipun memang saya belum 100% sembuh total ya, yang saya bicarakan itu total, itu udah nggak ngerasain apa-apa. Kalau saya memang belum 100% memang ya, memang, tapi setidaknya saya sudah jauh lebih baik ya daripada dulu. Dulu saya ngomong begini aja nggak bisa ya. Untuk senyum itu dikit itu nggak bisa ya. Cemberut terus ya, rasanya seperti tertekan. Karena apa? Karena sakitnya luar biasa ya. Yang tidak pernah merasakan rasa sakit dari asam lambung GERD Anxiety atau gastritis kronis yang ada anxiety-nya, yang ada panic attack-nya, itu tidak akan paham ya, benar, tidak akan paham. Bahkan dokter pun yang saya waktu itu saya cerita ke dokter spesialis penyakit dalam ya, yang saya bicarakan ke spesialis penyakit dalam itu, saya rasakan yang saya rasakan semuanya saya ceritakan itu, dia bingung ya. Loh, kok bisa gitu, apa itu dari pikiran Anda gitu ya, katanya gitu, katanya dari pikiran saya itu menurut saya nggak apa-apa, karena sakit saya ini yang jadi pikiran saya itu malah ruwet gitu ya. Jadi begitu yang saya rasakan, tapi dokternya katanya apa itu akibat dari pikiran saya. Kalau menurut saya itu bukan ya, bukan, karena saya nggak yang ngerasain gitu ya, yang ngerasain yang waktu itu saya masih parah-parahnya itu, saya ini kenapa tuh, ini kok penyakit gak sembuh-sembuh, udah di ke dokter bolak-balik ya, sampai ke dokter spesialis juga malah mungkin nggak cocok obatnya, atau lambung saya yang sedang sensitifnya ya, karena peradangan pada lambung itu kan sensitif ya, kalau dikasih obat kimia itu malah nggak karuan rasanya. Iya bener, soalnya gini, beda dengan orang yang cuma asam lambung, itu beda ya. Kalau saya gastritis kronis atau mah kronis, ada peradangan di dalam lambung, yang saya di waktu itu saya kasih obat itu seperti reaksinya itu seperti malah tambah sakit. Nah di situ saya simpulkan bukan obatnya yang jelek, tapi lambung saya yang sedang sensitifnya ya. Kalau mungkin yang mungkin tidak separah seperti saya, mungkin tidak akan kenapa-napa kalau atau malah tambah bagus gitu ya. Kalau saya, lambung saya mungkin masih sensitif, soalnya saya kasih obat apapun itu begitu ya, malah ada perih, malah ada gini, malah nggak karuan ya. Mungkin lagi sensitifnya, karena setiap orang itu beda-beda, ada yang cocok dengan obat dokter, ada yang mungkin belum cocok dengan obat dokter, bahkan ada yang cocok dengan herbal, bahkan ada yang tidak cocok dengan herbal. Jadi beda-beda, itu yang saya alami, yang saya rasakan gitu ya, yang sepengetahuan saya, yang saya tahu gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit ya tentang yang namanya panic attack. Panic attack itu gimana sih mas? Apakah saya itu pernah? Bukan kok pernah, saya itu awal saya sakit Maret 2020, saya gara-gara minum susu sapi. Minum susu sapi murni itu, saya minum yang bungkusan plastik itu yang harganya 5.000, saya minum. Pikir saya itu agar badannya itu tambah fit, lah kok malah mencret-mencret, perut sakit, terus muncullah panic attack. Nah di situ saya seperti apa ya, angin duduk, rasanya seperti mirip, sampai saya berdiri itu nggak kuat, sampai duduk nggak kuat, terus saya rebahan. Nah di saat rebahan itu saya masih di proyek ya, masih di proyek atau masih di kerjaan, karena saya itu kerjanya kan di proyek ya, di proyek di perumahan gitu, saya masang instalasi kaca jendela gitu ya. Nah tiba-tiba saya lagi masang yang di jendela itu depan,
tiba-tiba rasanya nggak karuan. Tadinya saya main BAB dulu 2 kali sampean 2 kali loh, ini kenapa tadi saya nggak apa-apa kok, terus saya tambah gak kuat seperti kayak mau mati, seperti kayak mau pingsan gitu rasanya. Terus saya nggak kuat, saya nyari tempat yang sekiranya ada alasnya. Nah saya di situ langsung jongkok. Nah di situ saya langsung kerok semuanya, badan merah semuanya, nggak pakai minyak itu karena nggak waktu itu spontan, nggak ada minyak. Jadi saya nyari minyak atau buat pelumas, kerokan kan biasanya pakai minyak kayu putih atau apalah, atau balsam atau apa. Saya nggak pakai, langsung saya kerok semuanya, itu merah semua. Teman saya sampai kaget ya, loh kok sampai gitunya, hati-hati kalau kena angin dudul. Dari situ saya tambah takut. Terus saya putuskan untuk pulang. Itu setengah hari, sekitar jam 10-an ya, sekitar jam 10 jam 11 lah saya ngalamin itu pagi. Dan saya langsung pulang. Saya pulang nggak kuat, saya takutnya kalau nanti gitu lagi di jalan. Nah setelah saya paksakan pulang, saya tunggu dulu sampai agak membaik, terus saya paksakan pulang. Saya pulang, di jalan muncul lagi panic attack itu. Nah yang namanya panic attack itu gini rasanya itu tiba-tiba keringet dingin, kepala sempoyongan, oleng gitu, terus rasanya kayak lemes, gak kuat, kayak mau pingsan, kayak mau mati gitu ya, kayak mau pingsan lah, dan rasanya seperti takut ya, takut, dada berdebar, duduk gitu. Pokoknya rasanya nggak enak lah, kayak masuk angin, badan itu gemetaran semuanya. Nah itu yang saya sebut dengan panic attack ya, yang saya pahami itulah panic attack. Tiba-tiba muncul langsung rasanya nggak karuan. Kalau mau muncul biasanya agak mual-mual dulu, terus muncul kepala nggak enak seperti gemeteran. Nah padahal udah makan. Nah di situ mungkin ada suatu faktor yang salah, atau kecapean, atau habis makan apa yang tidak kita sadari. Nah di situ itulah namanya panic attack loh. Terus bagaimana mas sekarang, apakah masih ada? Alhamdulillah saya udah lama sekali nggak ngerasain panic attack ya. Mungkin kemarin-kemarin itu waktu kecapean, waktu saya aktivitas kecapean itu agak-agak seperti kayak kelingan, kayak agak nyenggol gitu, tapi kayak mau pingsan aja. Rasanya kayak seperti kayak pingsan tapi nyenggol aja. Sewaktu saya kecapean kemarin, mungkin udah 2 bulan atau sebulan yang lalu ya, agak-agak gitu, tapi nggak apa-apa, nggak sampai panic attack. Kalau panic attack tuh beda, langsung rasanya nggak karuan, bener rasanya. Yang nggak pernah ngerasain pasti ketawa. Loh apa itu, sensasi apa, pasti ketawa, pasti bingung. Karena panic attack itu gimana ya, menurut saya itu yang saya bikin trauma itu ya panic attack itu, termasuk panic attack juga. Jadi bagaimana mas untuk mengatasi panic attack? Sebenarnya saya juga nggak tahu. Bukan nggak tahu sih, nggak nyadar kalau panic attack itu tiba-tiba dia semakin membaik semakin mereda itu ya, semakin membaik semakin mereda. Jadi intinya benerin dulu pola makan, 3 pola hidup sehat ini ya, pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, pola makan, pola pikir, pola hidup ini yang bisa bikin kita itu semakin terdorong untuk keluar dari zona-zona apa itu, sensasi ya, sensasi entah itu panic attack yang muncul, yang sering muncul, sensasi kelingan, pokoknya semua sensasi. Nanti kalau kalian menjalankan 3 pola hidup sehat ini dan jaga pantangan-pantangannya, pasti akan segera keluar dari sensasi-sensasi tersebut, akan segera terhindar gitu ya. Soalnya itu yang saya rasakan. Jadi apapun sensasinya itu, yang penting 3 pola hidup sehat ini, masalah herbal atau obat itu untuk membantu gitu ya menurut saya. Kalau masalah herbal atau obatnya itu pakai apa mas? Kalau saya pakai yang saya ceritakan di video saya sebelumnya ya, dan itu pun saya nggak yakin 100% kalau obat itu benar-benar membantu 100%, itu saya belum. Soalnya saya waktu itu, saya setelah mempelajari 3 pola hidup sehat itu langsung saya merasakan hasilnya gitu ya. Setelah beberapa bulan, 1 bulan lebih, 2 bulan atau 3 bulan, saya belajar bagaimana sih cara makannya, terus makannya apa saja yang cocok dengan lambung saya. Karena penderita asam lambung Gurtanjeti kan lagi apa itu,
sensitifnya. Mau kasih makanan pun rasanya begah, makanannya aman pun bubur itu rasanya begah. Tapi beda ini, kalau saya waktu itu bubur atau nasi saya lebekin itu aman ya, tapi nggak mungkin saya makan saya gituin terus ya, ya udah repot terus ya lama gitu ya. Kalau saya ya nasi agak lembek gitu aja ya. Jadi itu sih ya yang saya lakukan ketika saya panic attack. Sebenarnya panic attack itu untuk penanganan sementara. Kalau kita muncul itu tenangin dulu, duduk tenangin dulu, minum air putih, terus oles fresh care, udah itu saja ya. Kalau bisa kerok tipis-tipis gitulah ya, udah itu saja sebenarnya. Nanti untuk penyembuhannya sampai hilang itu dia itu hilang sendiri seiring kita membaik, seiring kita menerapkan pola hidup sehat dengan baik dan pantangan-pantangannya dan dibantu dengan herbal atau obat. Nanti kita semakin membaik. Panic attack, bukan cuma panic attack, semua sensasi termasuk panic attack itu juga itu nanti akan mereda dengan sendirinya, jadi jarang, jadi seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali gitu sampai hilang gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Semoga teman-teman itu paham apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan. Jadi jangan sampai kalian itu nggak ngasih solusi gitu. Kemarin ada ya, cuma curhat saja. Jadi solusinya itu kalian harus tonton sampai selesai gitu ya. Itu yang saya alami, yang saya lakukan gitu ya. Itu asli, saya penderita asam lambung GERD anxiety. Makanya saya buat channel ini ya untuk memori saya nanti kalau besok saya sudah benar-benar keluar dari zona asam lambung ini, saya masih ada, saya pernah ini, jadi saya keinget ya. Dan saya akan tetap buat konten terus buat teman-teman semuanya yang baru-baru kena, kan itu banyak, pasti ada yang baru lagi gitu terus ya. Jadi itu ya tujuan saya, itu cuma untuk edukasi, pembelajaran untuk teman-teman kita semuanya. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya menggurui kalian, bukan. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama ayo pahami apa itu asam lambung GERD anxiety itu ya. Jadi terima kasih, gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini ya di bawah ini.